Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas babak baru kasus Maarten Paes di pengadilan CAS. Indonesia yakin menang sebelum Juni. FIFA beri 84 miliar rupiah untuk revolusi sepak bola Indonesia. Erick Thohir bertemu Moratti. Apakah mungkin sekalian ketemu Emil Audero? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Indonesia mendapatkan bantuan FIFA sebesar 5,65 juta dolar. Bantuan yang diterima PSSI itu jika dikurskan rupiah berkisar 44 miliar rupiah lebih. Bantuan dari FIFA itu sebagai dana stimulan untuk PSSI merombak sepak bola Indonesia. Selain dana dari FIFA, pemerintah juga mengalokasikan dalam revolusi sepak bola Indonesia yang dianjurkan FIFA, maka ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh PSSI untuk persepakbolaan nasional. PSSI melalui laman resminya menjelaskan bantuan itu masuk dalam program FIFA Forward. Sesuai namanya, bantuan digunakan untuk pengembangan sepak bola jangka panjang. Pembangunan sepak bola Indonesia tidak hanya dilakukan pada usia-usia dewasa, namun harus berjenjang dan dimulai dari kelompok umur. Untuk itu, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pembangunan pusat pelatihan yang canggih di Indonesia. FIFA Forward berkontribusi menambah dana pemerintah Indonesia sebesar 5,65 juta dolar, tulis PSSI. Dana akan digunakan oleh PSSI untuk pembangunan pusat pelatihan yang canggih untuk kali pertama. I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. Pusat pelatihan ini akan memiliki 8 lapangan, dilengkapi dengan fasilitas terbaik yang akan digunakan untuk mendukung sepak bola Indonesia di semua kelompok umur. Dijadwalkan selesai pada bulan Juni. Lanjutnya, tak berhenti di situ saja, Indonesia juga telah bergabung dengan FIFA Talent Development Scheme atau TDS. Proyek TDS PSSI yang dimulai pada tahun 2022 ini telah mengidentifikasi 34 direktur teknik regional di seluruh negeri. Mereka fokus pada pengembangan pemain muda, identifikasi bakat, dan pengembangan pelatih. Dalam hal prestasi PSSI juga tak ketinggalan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia ada di posisi runner-up Grup F. Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Sekali lagi mendapatkan kemenangan, maka timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Di babak ini, tiket untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ditentukan. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia U23 juga mengikuti ajang AFC atau Piala Asia. Indonesia tergabung bersama Qatar, Australia dan Yordania. Ketum PSSI Erick Thohir juga menargetkan Indonesia masuk ranking 100 besar FIFA. Sementara saat ini masih berada di peringkat 134 dunia. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan mantan pemilik dan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Pertemuan itu langsung dikaitkan dengan dua pemain keturunan Indonesia. Lewat akun Instagram miliknya, Kamis, tanggal 11 April tahun 2024, Erick Thohir membagikan momen pertemuan dengan Moratti. Erick mengaku membahas banyak hal soal sepak bola dengan pemilik Inter Milan periode 1995 hingga 2013 itu. Senang bisa kembali bertemu dengan Mr. Massimo Moratti, mantan pemilik dan Presiden Inter Milan, tulis Erick melalui Instagram tanpa mengungkap kapan pertemuan itu terjadi. Berbincang tentang banyak hal di dunia yang semakin dinamis dan tanpa batas, termasuk tentunya tentang perkembangan dan tantangan sepak bola Italia dan dunia di masa kini. Tambah semangat ngobrolnya karena Inter Milan punya peluang besar untuk juara Serie A musim ini, tulis Erick. To last, yeah. Now that I've been put through hell, I
never got anyone's help. I had to do it all myself. Pertemuan Erick Thohir dengan Moratti itu mendapat sambutan luar biasa dari netizen. Bahkan sebagian supporter timnas Indonesia menghubungkan pertemuan itu dengan upaya naturalisasi kiper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Menariknya, netizen tidak hanya mengaitkan pertemuan Erick Thohir dengan Moratti dengan rencana naturalisasi Emil Audero. Sejumlah netizen juga memprediksi pertemuan itu membahas rumor bek timnas Indonesia JIZS bergabung dengan Inter Milan musim depan. Erick dan Moratti memiliki hubungan yang cukup dekat. Erick melalui International Sports Capital membeli saham mayoritas kepemilikan Inter Milan dari Moratti pada 2013. I'm not giving in, I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom for the taking. Kasus naturalisasi Maarten Paes kini memasuki babak baru di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Untuk bisa segera mengambil sumpah janji Maarten Paes, maka PSSI harus lebih dahulu memenangkan pertarungan di CAS. Bulan Mei akan jadi waktu yang krusial bagi keberlanjutan proses naturalisasi ini. Ketum PSSI Erick Thohir disebut akan turun langsung untuk mendapatkan Maarten Paes dengan bertarung di pengadilan CAS. Salah satu pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, mengaku telah melakukan konfirmasi ke Ketum PSSI Erick Thohir dan beberapa sumber di Federasi Sepak Bola Indonesia terkait progres Maarten Paes. Kasus Maarten Paes sedikit lebih rumit jika dibandingkan proses naturalisasi para pemain lain yang sama-sama memiliki darah Indonesia. Alasannya, Maarten Paes pernah membela timnas Belanda di kualifikasi Euro U21 tahun 2020. Padahal saat itu ia berusia 22 tahun. Sesuai dengan artikel 9 ayat 2 tentang perubahan asosiasi sepak bola seorang pemain maka harus di bawah 21 tahun. Saya hubungi beberapa sumber di PSSI dan termasuk Ketum Pak Erick Thohir, optimis akan menang, kata Bung Ropan. Saat ini PSSI sedang menyiapkan berkas dan data penguat bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Namun PSSI mesti gerak cepat mengingat kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia ditarget bisa sebelum Juni. Di bulan tersebut timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Jika menang dari salah satu laga tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk memastikannya, maka Maarten Paes digadang bisa bermain di 2 laga tersebut. Jika Indonesia nanti lolos ke babak ketiga, maka persaingan akan lebih berat dan pengalaman Maarten Paes akan sangat dibutuhkan. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Saat ini ada 6 negara yang sudah dinyatakan lolos ke babak ketiga. Ada Qatar, Korea Selatan, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Australia. Maarten Paes diharapkan 99%, ada keyakinan menuju ke sana. Proses dan gambaran di CAS bagus, ujarnya. Untuk mencapai target memainkan Maarten Paes di bulan Juni, maka PSSI tidak boleh berleha-leha. Pertarungan di CAS harus bisa diselesaikan di bulan Mei. Jika bisa maka akan dilanjut dengan pengambilan sumpah. Berkaca pada pengambilan sumpah Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, maka proses bisa cepat. Bung Ropan melihat kehadiran Maarten Paes tak hanya bagus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, namun juga untuk menaikkan level kiper-kiper lokal lainnya. Pengalaman yang dimiliki oleh kiper Dallas FC di MLS Amerika Serikat bukan main-main. Ia bertarung melawan striker-striker top seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Pengalaman Maarten Paes bisa ditularkan pada kiper lokal seperti Nadeo Argawinata atau Hernando Ari. Bahkan kepada Cyrus Margono jika nanti gabung dengan timnas Indonesia.
Semakin banyak kiper berkualitas yang dimiliki Indonesia, maka akan secara otomatis meningkatkan persaingan sehat kemudian berefek positif pada tim. Kehadiran kiper setinggi 191 cm itu juga dinilai menambah kepercayaan diri lini pertahanan timnas Indonesia ke depannya. Yang bertanya-tanya soal Maarten Paes, ini aman? Pak Ketua Erick Thohir sendiri akan turun langsung di pengadilan CAS ini masih April, akan dituntaskan bulan Mei. Katanya, usai menang di pengadilan CAS maka PSSI segera akan mengurus sumpah janji Maarten Paes, kemudian paspor, dan selanjutnya bisa bergabung timnas Indonesia. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen, dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami. If you wanna play tough and wanna hate this,